Halo semuanya, sebentar saya akan mempersiapkan diri dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pasti selalu dalam keadaan yang baik, selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya semangat yang luar biasa, bukan? Sebelumnya, marilah kita memanjatkan doa sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita panjatkan doa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa cukup, lalu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Gita Mardika Nurhandini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tidar, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memberikan materi pada pertemuan pertama saat ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait perkenalan saya? Baik, kalau tidak ada, mari kita masuk ke materi. Baik, teks eksplanasi. Materi kali ini berupa teks eksplanasi. Teman-teman semua pasti tidak asingkan dengan teks eksplanasi, apalagi mungkin sebagian besar dari teman-teman sudah ada yang sedikit membaca-baca materi kali ini. Jadi kita akan belajar apa saja sih di dalam teks eksplanasi ini. Nah, hal yang akan kita pelajari kali ini tidaklah banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita akan mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi. Di sini kita mungkin akan mempelajari sebagian besar dari pengertian dari teks eksplanasi. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kandungan dari teks eksplanasi. Di materi yang kedua itu kita akan belajar mengenai kandungan yang ada dalam teks eksplanasi, dari paragraf 1 sampai paragraf akhir, dan kandungan dari teks eksplanasi itu terdiri dari 3, dan nanti saya akan jelaskan pada materinya. Yang ketiga ada ciri-ciri teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi itu mempunyai ciri-ciri yang nanti akan membuat teks itu menjadi lebih baik, jadi lebih bagus, lebih urut begitu. Yang keempat, kita akan mengidentifikasi bersama-sama contoh dari teks eksplanasi yang ada di buku harian atau buku paket ya tentunya. Dan yang terakhir, nanti saya akan memberikan sebuah penugasan yang tidak terlalu berat, yaitu penugasan kelompok. Tujuannya agar teman-teman dapat lebih maksimal lagi untuk belajar mengidentifikasi teks eksplanasi begitu. Baik, pada selandia ketiga ini di sini ada tujuan ya. Tujuan kali ini itu merupakan tujuan mengapa sih teman-teman semua, Anda semua harus mempelajari teks eksplanasi ya tentunya. Jadi mengapa sih apa tujuannya untuk kehidupan Anda gitu loh, untuk mempelajari teks eksplanasi. Jadi yang pertama itu memahami informasi berupa pengetahuan dari urutan kejadian yang didengar maupun yang sering dibaca. Maksudnya di sini adalah teman-teman sekalian harus dapat memahami informasi dengan baik agar kejadian atau fenomena-fenomena yang dibaca atau didengar tidak salah paham.
Nah, pada zaman sekarang ini kan banyak sekali nih orang menerima informasi tidak sesuai dengan urutan kejadian. Banyak yang menyebar hoax juga gitu kan, sehingga informasi tersebut simpang siur begitu. Dan yang kedua itu adalah menemukan gagasan umum pada teks eksplanasi. Di sini itu tujuannya bertumpu pada pengetahuan teman-teman sendiri ya, bagaimana teman-teman nantinya dapat menemukan gagasan umum di dalam teks eksplanasi dan dapat mengerti apa saja sih yang ada di dalam teks eksplanasi. Terus teman-teman juga dapat mengambil nilai moral yang ada di dalam teks eksplanasi begitu. Baik, kita mulai saja ke materi yang pertama. Apa sih teks eksplanasi itu? Jadi pertama-tama saya akan bertanya dulu kepada teman-teman semua ya. Pernahkah teman-teman semua membaca atau mendengar tentang fenomena alam atau fenomena sosial, fenomena-fenomena yang pernah Anda dengar? Pastinya pernah kan, apalagi teman-teman sekalian ini berada di Indonesia yang memiliki banyak permasalahan sosial. Terus Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang sering terjadi bencana alam seperti banjir, tsunami, gunung meletus, dan bencana alam lainnya gitu kan. Nah, kali ini materi kita akan berkaitan dengan fenomena, yaitu teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi pengertiannya itu apa sih? Pasti Anda bertanya-tanya kan? Jadi teks eksplanasi itu merupakan sebuah karangan yang dikarang oleh penulisnya ya, yang pasti, yang berisi tentang penjelasan-penjelasan lengkap mengenai tentang topik yang berhubungan dengan fenomena. Fenomena tersebut merupakan fenomena alam dan sosial ya, yang tadi saya jelaskan juga. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya agar paham dan mengerti tentang fenomena yang saat ini terjadi. Jadi murid-murid atau teman-teman semua yang ada di sini itu intinya tidak gaptek ya tentang fenomena yang sekarang ini terjadi melalui teks eksplanasi begitu. Ini adalah materi yang selanjutnya, yaitu apa saja yang terkandung di dalam teks eksplanasi. Jadi di sini saya nanti akan menerangkan secara identifikasi. Bagaimana sih secara identifikasi? Maksud saya di sini nanti saya akan memberikan sebuah teks contoh. Misalnya gini. Nomor 1 kan ada akibat dan sebab. Nah, nanti saya akan memberikan contoh akibat dan sebab itu dari teks yang akan saya tampilkan pada video kali ini. Jadi kita mulai saja. Yang pertama ada akibat dan sebab. Jadi mari kita lihat dari contoh teks demonstrasi massa. Ini teksnya saya ambil dari buku harian, buku paket Bahasa Indonesia dari Kemendikbud kelas 11 semester 1 ya. Teks ini terdiri dari paragraf yang merupakan akibat dan sebab. Yang kedua ada fakta. Jadi kenapa di dalam teks eksplanasi itu terdapat fakta? Karena teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi tentang fenomena alam. Fenomena alam itu harus berupa fakta. Nggak ada kan ya zaman sekarang fenomena alam berisi tentang karangan bukan fakta, itu tidak mungkin. Jadi contoh kalimatnya pada teks demonstrasi massa yang berupa fakta yaitu ada pada video kali ini. Saya paparkan seperti ini ya. Baik, yang ketiga itu adalah paparan proses.
Pada teks eksplanasi terdapat paparan proses yang menjelaskan suatu proses urutan kejadian yang bersifat kausalitas. Di sini saya mengambil teks banjir ya. Di sini teksnya kebetulan tidak ada judulnya. Jadi seperti pada contoh teks berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke materi ciri-ciri dari teks eksplanasi. Jadi di sini teks eksplanasi itu memiliki 3 ciri utama ya. Dapat Anda lihat pada salin dia. Yang pertama itu terdiri dari 3 struktur. Pada teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur, yaitu yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga merupakan interpretasi. Pernyataan umum merupakan gambaran awal tentang apa yang dijelaskan dalam teks eksplanasi. Biasanya pernyataan umum ini terletak pada paragraf pertama. Yang kedua ada deretan penjelas. Deretan penjelas ini dalam teks eksplanasi biasanya berisi tentang penjelasan inti dari apa yang akan dijelaskan di teks eksplanasi tersebut. Dan yang terakhir merupakan interpretasi. Interpretasi merupakan simpulan. Jadi interpretasi itu berada di paragraf yang paling akhir karena berisi tentang simpulan seperti evaluasi. Yang kedua, ciri-cirinya yaitu memuat informasi berdasarkan sains atau keilmuan. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisikan fakta tentang fenomena yang dimana dari penjelasan tersebut berisi tentang pengetahuan. Pasti ya kalau teks eksplanasi itu banyak pengetahuannya ya karena berisi tentang fenomena, bencana-bencana, fenomena sosial seperti kemiskinan, seperti kesenjangan ekonomi, seperti itu ya. Dan yang ketiga itu adalah berdasarkan fakta, yaitu teks eksplanasi mengandung informasi yang berupa fakta atau bersifat faktual. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan tentang fakta ya, kenapa di teks eksplanasi itu terdapat fakta. Jadi teks eksplanasi itu merupakan teks yang berisi fenomena. Nah, fenomena yang terjadi itu harus berupa fakta ya, bukan berupa karangan. Begitu. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya terkait materi teks eksplanasi? Sampai sini dulu. Baik, jika tidak ada, mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
Baik, materi kita cukupkan sampai sekian. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan sebelum saya menjelaskan tentang penugasan pada materi teks eksplanasi kali ini? Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akan mempersiapkan Anda untuk membuat tugas secara kelompok yang terdiri dari 3 orang murid. Jadi kelompoknya nanti kalian memilih sendiri dengan siapa. Dan tugas tersebut adalah mengidentifikasi teks eksplanasi Gempa Aceh yang teksnya ada pada buku halaman 59 hingga 60. Identifikasinya di sini hanya berdasarkan ketiga ciri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dikerjakan melalui aplikasi Word dengan jelas dan dibuat sekreatif mungkin ya penandaannya. Terus untuk deadline atau pengumpulannya nanti akan saya buatkan Google Drive dengan masa tenggang hingga pertemuan selanjutnya. Karena Anda merupakan murid yang cerdas dan bertanggung jawab, saya harap tugas kelompok ini tidak dibebankan kepada 1 atau 2 orang saja. Untuk memperjelas kembali pertemuan kali ini, saya minta teman-teman semua untuk memperhatikan kembali apa yang akan saya jelaskan saat ini. Jadi kita tadi banyak sekali belajar tentang teks eksplanasi. Yang pertama kita belajar tentang apa itu teks eksplanasi. Di sini tadi teman-teman belajar tentang pengertian teks eksplanasi, isi dari teks eksplanasi yang berupa fakta, yang berupa fenomena alam dan sosial, begitu ya. Dan yang kedua itu tadi kita belajar tentang apa saja yang terkandung di dalam teks eksplanasi. Jadi yang terkandung di dalam teks eksplanasi tadi ada 3 ya. Yang pertama ada akibat dan sebab, yang kedua ada fakta, dan yang ketiga ada paparan proses. Dan yang paling penting pada pembelajaran kali ini atau materi kali ini yaitu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Di sini tadi saya sudah menjelaskan ada 3 ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama tadi ada terdiri dari 3 struktur. Jadi teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur yaitu gambaran umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Yang kedua merupakan memuat informasi berdasarkan sains atau keilmuan. Dan yang ketiga itu adalah berdasarkan fakta atau bersifat faktual. Nah, materi kali ini tuh sangat penting ya untuk teman-teman semua karena penugasan kelompok yang telah saya berikan tadi berhubungan tentang materi ciri-ciri teks eksplanasi. Saya minta untuk diperjelas kembali atau dipelajari kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi agar penugasannya berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir materi yang sudah saya bahas adalah mengidentifikasi teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Tadi sudah saya jelaskan juga, sudah saya berikan contoh teks eksplanasi yang bercerita tentang banjir ya. Dan yang terakhir tadi ada penugasan. Jangan lupa penugasan itu tadi mengidentifikasi teks eksplanasi berjudul Gempa Aceh. Teksnya yang berada pada buku harian, buku paket pada halaman 59 hingga 60. Itu nanti kalian akan mengidentifikasi ciri-ciri dari teks eksplanasi.
Jangan lupa dikerjakan melalui aplikasi atau kanal Word dengan jelas dan sekreatif mungkin. Dikumpulkan pada laman Google Drive paling lambat hingga pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Jadi begitu evaluasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Baik, kalau sudah jelas atau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan materi sampai sini saja. Oke, sampai kepada penghujung materi kali ini karena jam telah menunjukkan pukul 10 yang tandanya atau artinya jam pelajaran telah usai. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengajaran pertemuan kali ini. Pelajari kembali materi teks eksplanasi agar Anda menjadi murid yang bertambah cerdas. Jangan lupa penugasan kelompok yang sudah saya berikan. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, cukup. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap berbahagia, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.